Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pembangkang kekuasaan dan seluruh anak nongkrong dari segala jagat antariksa, Son. Bener Iya kan? banget. Mulai dari dimensi kita sampai ke dimensi di mana Anies Baswedan menang Pilpres kemarin. Sampai sempet saya lihat kemarin Anies Baswedan ada yang Kristen, Chat. Lu gimana seminggu kemarin? Ada yang seru nggak yang terjadi di hidup lo? Yang seru ya, mungkin gue baru tahu nih kalau renov itu ternyata mahal banget, Chat. Renov apaan tuh? Renov rumah. Jadi gue Oh, ceritain renov lagi deh, rumah. renov rumah kan. Oh. Ternyata perintilan-perintilan tuh kayak alat-alat drainase kamar mandi, terus kayak misalnya cat-cat atau keramik mahalnya kayak setan, Chat. Waduh, ternyata mahal juga ya. Pertanyaan saya cuma satu tapi yang muncul di kepala saya nih Apa sekarang tuh, nih. apa tuh? Maksudnya, apakah biaya renov tersebut bisa di cover oleh tapera sama maksud saya? Kira-kira bisa di cover apa enggak ya soalnya pertanyaan saya? Mungkin bisa sampai tembok kamar mandi, Chat. Asal jangan pakai marmer temboknya. Nah, kalau lu gimana nih minggu ini? Nah, minggu kemarin ini ya, seminggu kemarin itu gue pertama kali belajar naik motor sana akhirnya, Son. Lah, emang ente nggak bisa? Gak bisa naik motor gue sebelumnya, ya kan? Gue pertama kali belajar naik motor seminggu kemarin tuh ya kan, gara-gara ada salah satu brand motor yang memang endorse saya. Padahal nggak pernah ente naik motor. Gak ya? pernah naik motor. Kurang riset seperti ini. Dia nggak tahu kalau saya nggak bisa naik motor. Gue latihan tuh dari jam 10 malam sampai jam setengah 11, Son. Jadi Udah bisa? malam-malam gue latihan, Son. Alhamdulillah gue langsung bisa, Son. Gila, luar biasa. Cukup bangga saya dengan diri saya. Ya udahlah, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Selamat datang di Atas 12. Lo tau gak sih kalau SpongeBob itu banyak banget konspirasinya, Son? Hah, apa aja tuh? SpongeBob SquarePants itu adalah salah satu kartun yang bisa dibilang konspirasinya paling banyak, Son. Gitu. Yang Coba. pertama nih ya kan, langit di Bikini Bottom, Son. Ya kan? Lu kan pasti pernah merhatiin kalau di Bikini Bottom itu ada kayak bentuk-bentuk bunga gitu kan di langit ya kan? Ya kan? Itu awan tuh bukan? Nah itu dia ya kan, banyak orang yang berpendapat bahwa itu mah awan gitu kan. Tapi ternyata dibantah sendiri di episode SpongeBob SquarePants yang lain, Son. Ada salah satu episode dari SpongeBob SquarePants yang menunjukkan awan beneran, Son. Jadi berarti kan tandanya itu bukan awan kan, yang bunga-bunga itu kan. Iya. Iya. Terus apa itu? Nah, ada konspirasinya yang mengatakan bahwa bunga-bunga yang ada di langitnya SpongeBob SquarePants itu adalah tumpahan minyak dari kapal tanker, Son, yang bocor gitu. Soalnya kalau misalnya lu perhatiin, warna bunga-bunga di awannya itu kan kayak warna-warna kuning, biru, pink gitu-gitu kan. Nah, kalau minyak tumpah ke laut, itu warnanya begitu juga, Son. Oh iya. Mirip warnanya gitu loh. Nah itu yang pertama ya kan. Yang kedua, Bikini Bottom itu terinspirasi dari sebuah pulau yang namanya Bikini Atoll, Sob. Ada beneran itu ya? Ada beneran itu di Kepulauan Marshall. Jadi Pulau Bikini Atoll ini pada tahun 1946 sampai tahun 1953 itu dijadikan tempat uji coba nuklir, Son. Udah puluhan kali jadinya nuklir dijatuhkan di situ, Son. Pulau ini ya? Pulau ini ya kan. Bahkan jumlah nuklir yang udah dijatuhkan di situ katanya kekuatannya itu 7.000 kali lipat dari bom Hiroshima, Son. Jadi melebihi bomnya Oppenheimer itu ya? Iya bener, melebihi bomnya Oppenheimer gitu. Karena puluhan kali kan dia dijatuhinnya kan, nggak sekali dua kali doang gitu loh. Kalau di jumlah kekuatannya 7.000 kali lipat lebih besar daripada bom Hiroshima. Karena pulau ini sering dijadikan uji coba nuklir, maka pulau ini memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi, Son. Makanya kalau misalnya lo lihat di Bikini Bottom itu banyak banget hewan-hewan aneh gitu maksudnya, Son. Iya, ya kan? iya. Terus satu konspirasi lagi nih, Son nih. Jadi semua karakter di SpongeBob SquarePants itu katanya terinspirasi dari penyakit mental, Son. Apa? Contohnya nih ya, SpongeBob itu katanya ADHD, jadi nggak bisa fokus gitu kan. Orangnya nggak bisa fokus, pemikirannya kepecah-pecah mulu Iya, gitu kan. iya. SpongeBob kan gitu kan Masuk orangnya akal, kan. Terus yang nomor 2, Patrick Star ya kan. Katanya Down syndrome dia, Son. Ya kan? Makanya kadang suka berperilaku yang gimana-gimana gitu kan. Nah yang nomor 3, Squidward itu melambangkan depression, Son, atau depresi. Oh iya bener. Iya kan? Sedih mulu kesannya, kayak nggak pernah happy gitu ya kan. Iya. Beban terus ya. Nah, abis itu Mr. Crab ya kan, itu melambangkan NPD, Son, atau Narcissistic Personality Disorder ya kan, yang sangat mencintai dirinya sendiri dan juga mencintai kesuksesannya sendiri. Pokoknya dipikir cuma dirinya aja ya kan, kesuksesannya. Iya. Nggak ada empatinya Kalau ya. dia kan duit di sini kan yang Iya, dipikirin iya, kan. iya. Yang terakhir nih, Son, Plankton, Son.
apa itu? Itu melambangkan bipolar ya kan. Oh. Jadi suka berubah-ubah. Kadang kalau ngamuk banget, kalau sedih banget. Iya, Kalau iya, seneng banget ya kan. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit mental, gue juga ada nih teori yang sama, tapi dari kartunnya beda. Ah, kartun apaan tuh? Lu tau gak sih kalau semua princess di film Disney itu dibuat berdasarkan penyakit mental, Zed? Ah, masa sih? Yang pertama ada Snow White. Oke. Nah, katanya dia itu dibuat berdasarkan NPD, Zed, atau narsis. Jadi kan banyak tuh scene-scene di filmnya di mana dia sangat egois, Zed, sangat haus akan atensi gitu. Oh gitu ya? Bener. Atensi dari siapa tuh? Dari kurcaci-kurcacinya atau ya dari prince-nya itu. Dan katanya itu dia nggak ada empatinya. Karena kan lo tau kan yang 7 kurcaci itu kan. 7 kurcaci itu jadi kayak babu kan di situ kan. Oh Kesannya iya ya benar. kan? Tugasnya kayak cuma ngebantu dia doang. Tugasnya ngebantu gitu dia ya. dong. Dan dia nyuruh-nyuruh kan di sana kan. Oh, Nah, iya, benar jadi juga. gue kepikirannya kayak Harvest Moon jadinya. Kenapa bisa? Tahu kan ada kurcaci-kurcaci jadi pembantu kan di Harvest Moon kan. Oh iya ya. Jadi kan terinspirasi dari Snow White itu. Oh. Iya kan? Dan di salah satu scene-nya ada pada saat Snow White nyanyi, dia pengen kalau pangerannya itu milih dia. Oh berarti agak pick me nih berarti Snow White juga ya. Pick me girl ya kan zaman sekarang bilangnya kan pick me. Yang kedua ada Cinderella nih. Oke, kenapa tuh dia tuh? Dia itu terinspirasi dari DPD atau Oh. Dependent Personality Disorder. Oke. Jadi kesannya itu dia nggak mau ngelakuin apa-apa, minimal effort, Chat. Oh. Jadi pengen semua orang itu yang datang buat ngebantuin dia. Oh, jadi Ya ini kan? yang sering minta tolong terus gitu ya maksudnya ya. Iya. Sampai hal terkecil pun dia minta tolong gitu ya. Bener. Jadi kayak misalnya Manja berarti ya. manja, Tapi level lebih ini lebih lagi. dahsyat lagi karena kan yang ngebantuin dia selalu hewan-hewannya Oh, atau iya, fairy-fairynya, bener juga. ya kan? Iya benar juga ya. Ya kan gitu. Jadi kalau lu perhatiin banget filmnya, dia tuh kayak ngapa-ngapain. Jadi kayak semuanya aja itu secara ajaib tuh nolong dia. Oh, gitu ya? Perhatiin nggak lu? Iya kan? Lu perhatiin deh. Oh iya juga ya. Iya, kayak minimum effort dia, nggak ngapa-ngapain. Berarti sebenarnya manja apa malas ini orang ini sebenarnya? Hah? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dan dia itu terkesannya kayak FOMO, Zed. FOMO gimana tuh? Karena kan pada saat ya saudara-saudaranya sama ibunya itu FOMO kan ini maksudnya apa? Tiap AT Atraksi ngadain konser harus nonton di Speak. ini pada saat itu kan lagi acara ini kan rajanya kan. Nah. Dia itu pengen banget datang kan ke acaranya kan. Oh, Gara-gara iya, bener juga. saudara sama ibu tirinya itu pengen datang juga kan. Oh. Yang ketiga ada Anna. Ah. Ya kan dari Frozen. Dia Oke. itu terinspirasi dari ADHD juga, Zed. Oh ADHD ya? ADHD. Dan susah fokus berarti? Susah fokus dan hyperaktif kan dia kan. Oh. Hyperaktif dan anggapannya dia sangat ini ya, impulsif. Oh, impulsif Jadi ya? yang kayak ada scene di mana dia diajak nikah langsung mau kan. Oh iya ya? Langsung mau itu diajak nikah. Mungkin Ana ini berpaham tak kenal maka ta'aruf ya kan? Maksudnya dia berpaham ta'aruf bisa aja dong. Bukan Bisa impulsif juga. dong. Maksud Anda ta'aruf itu impulsif? Loh, enggak dong. Itu kan sudah terstruktur juga dari orang tua. Nah. Yang terakhir ada Beauty and the Beast ya. Lo tahu kan princess yang diculik sama monster. Oh iya Nah, benar. itu inspirasi dari Stockholm Syndrome. Oh gitu ya, soalnya dia lama-lama jadi mencintai si Beast-nya ini ya. Nah, iya. Tapi Beast yang satu ini masih oke sih buat dicintai gitu. Karena sebenarnya walaupun dia tampilannya jelek, tapi sifatnya baik gitu kan. soalnya. Nah, Ya, iya. Tapi emang tonton ini lumayan berbahaya sih lama-lama buat anak-anak ya. Oh gitu ya, kenapa tuh? Karena kan ya itu tadi, jadi angan-angannya tuh terlalu gimana gitu kan. Oh, seakan-akan kayak, oh dia tumbuh besar ingin menjadi seorang princess gitu ya. Princess. Karena endingnya selalu happy kan. Nah, maka dari itu kan ada juga sindrom yang apa namanya gue lupa itu banyak wanita yang menginginkan kedatangan pahlawan yang di atas kuda gitu soalnya. Pangeran berkuda, ya Nah, kan? pangeran berkuda. Ada tuh beberapa tuh wanita yang begitu ya kan. Walaupun ujung-ujungnya dapatnya apa kedatangan pangeran bermotor Vespa Matic kan, dari suggestion. Ya untuk para wanita mungkin kurang-kurangin main sosmed lah ya. Kenapa tuh? Atau lebih ke banding-bandingin lah, jangan lah ya. Jangan lah ya kan. Repot kalau udah banding-bandingin. Oh, udah banding-bandingin repot itu ya Repot. kan. Nah ngomong-ngomong soal air nih Son ya kan, gue pengen membahas salah satu konspirasi yang ada hubungannya sama air juga Son. Apa tuh, Sid? Lo tau gak sih kalau kapal Titanic itu sebenarnya nggak pernah tenggelam? Hah, emang iya? Jadi ceritanya begini, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kapal Titanic yang tenggelam itu sebenarnya adalah kapal yang bernama Olympic Son. Jadi yang punya kapal Titanic ini adalah perusahaan bernama White Star Line yang dimiliki oleh JP Morgan. Kabar-kabarnya ini Son, menurut konspirasi ini, kapal Titanic itu sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan uang asuransi supaya dapat menambah kekayaannya si JP Morgan ini Son. Tapi katanya karena Titanic ini adalah kapal baru, dia merasa sayang Son. Jadi mendingan ditukar aja gitu sama kapal Olimpik yang umurnya udah 1 tahun pada saat itu. Gitu ya kan. Jadi katanya kapal Olimpik ini dicat, diubah sedemikian rupa supaya itu terlihat seperti kapal Titanic gitu loh. Ya kan. Terus habis itu konspirasinya nggak berhenti di situ Son. Kan harusnya JP Morgan itu naik kapal Titanic Son di hari itu. Oh iya. Tapi dia tiba-tiba cancel. Tiba-tiba dia ngebatalin nggak jadi naik di situ.
Padahal kapal itu isinya orang-orang kaya semua, son, bangsawan apa segala macem. Pas. Dan itu adalah launchingnya kapal Titanic gitu. Jadi Perdana. harus perdana gitu. Jadi harusnya dia sebagai pemilik ikut naik juga dong biasanya Pasti, ya kan. pasti, Karena kan pasti. isunya bangsawan semua orang-orang kaya. Iya, yang iya. setara-setara dia lah. Nah konspirasinya katanya yang naik itu banyak pesaing bisnisnya dia juga, son, di dalam situ. Gila. Makanya sengaja ditenggelamin sama dia gitu kan. Tapi ternyata setelah gue cari-cari lagi, teori ini akhirnya terpatahkan, son. Gimana caranya? Nah, teori ini terpatahkan karena bangkai-bangkai kapal, sisa-sisaan kapal itu dikumpulin, terus habis itu dicek serial numbernya. Ya kasarnya serial number lah ya, Iya, walau iya. sebenarnya namanya part number gitu ya. Dan ternyata ya serial numbernya Titanic gitu, bukan punyanya Olympic gitu loh soalnya. Jadi sebenarnya teori konspirasi ini sudah dipatahkan gitu akhirnya gitu, karena dari serial number itu beda. Tapi emang masih misterinya itu ya si JP Morgan-nya nggak ikut naik ya? Nah itu gila dia sih. tuh, itu yang bikin memperkuat ini sebenarnya gitu Iya loh. makanya. Kenapa JP Morgan-nya tiba-tiba nggak naik gitu loh? Padahal Ini kan bukan dari jauh-jauh hari loh, son. Dia tiba-tiba aja mutusin, kayaknya gue nggak naik deh. padahal sangat historikal itu kan, gila itu. Sangat historical. Dia decide buat, kayaknya gue nggak pulang, gue nggak naik deh. Terus kemudian kapalnya hancur. Tapi kita nggak tahu juga ya kalau yang soal serial number ini, karena kan namanya orang berkuasa ya pasti punya apa namanya power lah ya. Iyalah, Pasti punya power iya, untuk mau bayar polisi misalnya atau apa gitu ya. Lah kemarin aja denger-dengar di negara sebelah nih soalnya kan katanya ada anaknya mantan bupati sampai sekarang nggak ketangkap sana Son. Ya kan? Jadi geng motor Son katanya Son. Denger ini saya denger-dengar negara sebelah kalau nggak salah sih Iya, gitu. iya, iya. Apalagi JP Morgan Son pertanyaannya. Iya kan? Bahkan gue udah pernah denger juga sih, anak presiden udah jadi wakuf sekarang. Nah, di negara mana itu Son? Ada di tetangga lah. Oh, negara tetangga. Tetangga ada sih. Jadi bisa aja lah maksudnya apa para yang nemuin bangkai-bangkainya kapalnya itu dibayar sama dia itu bisa aja. Nah buat tambahan informasi juga nih, mungkin penonton banyak yang nggak tahu kan kalau film Titanic itu kejadiannya bener tapi dramanya nggak bener kan. Karakternya beda maksudnya gitu Karakternya ya. beda. Iya. Kan? Tapi kejadiannya bener. Iya benar. Ya ada karakter tambahan untuk meromantisasi Untuk meromantisasi. kejadiannya itulah ya Iya, kan. iya. Kan nggak ada kan apa sih karakter dua Jack karakter and per- Rose itu. Jack and Rose itu nggak ada sebenarnya Nggak gitu ada, kan. nggak ada, Iya. nggak ada. Tapi yang namanya film kan biasanya gitu biar maksudnya biar orang enjoy nontonnya gitu loh. Jadi ada unsur faktanya sedikit lah. Gitu kan. Nah, historically correct ya mungkin iya kali. Hmm. Tapi ya mungkin kapal ya hancur itu aja itu historisnya udah. Iya. Nah ngomongin soal anak bupati, salah. Ngomongin soal film, ada sebuah riset yang seru nih, Syat. Nah, apa tuh? List film terserem menurut Science. Udah pernah denger belum lu? Belum tuh, coba gimana? Nah, jadi ada riset yang menilai sebuah film horor menurut Science, Syat. Oh, oke. Dia itu menilai sebuah film dari seberapa cepat detak jantung lu, Syat. Wow, gila. seru nih. Nah, dia ini sebenarnya upgrade juga. Oke. Jadi dari sebelumnya itu kan detak jantung per menit kan. Nah, orang-orang pada komplain kan. Berarti film-film yang geraknya agak lambat, berarti nggak masuk dong gitu kan. Oh iya benar. Nah, akhirnya dia upgrade detak jantung per millisecond, Syat. Oh gitu ya? Per millisecond, gila. Jadi antar detak jantung itu dinilai sama dia juga. Oh, oke. Soalnya kan ada juga kan film horor yang apa dari awal sampai tengah nggak ada serem-seremnya Nggak ada ya kan? serem-seremnya. Tiba-tiba tengah sampai habis bertubi-tubi serem terus ya kan? Ada juga Nge-build-nya tuh. kan, nge-bridging-nya dari awal kan. Ada tuh yang begitu. Nah, Ya, itu kan. terus. Dan supaya fair, dia itu menilainya agak panjang, Syat. Jadi cuma setahun sekali. Dan dirilis pas Halloween. Oh, Nah, mantap. Sekarang gue bakal bacain list di tahun 2023. 2023 karena Halloween masih Oktober. Masih Oktober Oke. nanti. Oh iya, list ini adalah film yang berbahasa Inggris doang, Syat. Oke. Nah, jadi buat yang komen, Bang, kok nggak ada film pengabdi setan gitu? Enggak, Nah, ini kok nggak ada film siksa bubur gitu ya kan? Karena ini hanya bahasa Inggris aja. aja bahasa Inggris aja. Yang nomor 10 ada film Talk to Me dengan detak jantung per menitnya 79. Oke. Nah, dia dapat skor 75 nih. Nomor 9 ada Hell House LLC. Nah, dia itu dapat 81 BPM. Skornya 75 juga. Lumayan ya, 75. Nomor 8 nih lumayan terkenal nih, The Exorcism of Emily Rose. Oh ya itu terkenal Ya juga kan? tuh. Dia itu dapat 82 BPM. Emang serem sih itu sih gua akui. Serem ya? Lu Lumayan udah nonton serem. ya? Udah nonton. Lumayan serem. Dia itu dapat 76 skornya. Oke. Yang ketujuh ada Smile dengan 83 BPM. Oke. Nah, dia itu dapat skor 78. Yang selanjutnya ada Hereditary. Nah, itu terkenal banget juga tuh. Serius? Hereditary terkenal banget. Dia BPM-nya 82 dengan skor 81. Hmm. Oke. Selanjutnya semua orang udah tahu nih, The Conjuring. Conjuring Nomor 5. peringkat 5 nih berarti Peringkat nih. 5 dia. Gila. Conjuring gue serem banget loh itu. Serem banget sih itu Serem menurut gue banget. sih. Dia itu BPM-nya 84. 84 ya. 84, skornya 88. Yang keempat nih terkenal juga ada Insidious. Oh, Dia dapat Insidious terkenal banget. 85 BPM. Dia itu dapat skornya 90 nih. Oh ya, gue lebih suka itu sih daripada Conjuring sih. Masa ya? Insidious. Ini nomor 3 gue kurang tahu nih. Skina Miring namanya judulnya. Skina miring. Skina Miring. Apaan itu? Dia dapat BPM 84, skornya 91. Itu tinggi juga loh itu. Tinggi juga Tinggi sih. juga itu. Berapa tadi mungkin skornya? Patut ditonton tuh 91 ya. Sebenarnya skina miring. Skina Miring. Oh, kalau
Kalau gue tau Skina Dogmart soalnya. Nah skena maksudnya Dogmart ya kan. Yang kedua Host dengan 88 BPM, skornya 95 kali ini. Nomor 1 ini adalah film Sinister. Oh, Nih, Sinister gue tahu tuh. Ethan Hawke nih. Gue tahu, tapi menurut gue nggak serem itu. Masa sih? Nggak serem. Dia BPM tuh 86. 86 ya? 86. Ini BPM Dan ya? dapat skornya 96. Oh. Itu by science loh, Syed. Ente nggak bisa nih ngomong nggak serem nih. Itu apa sainsnya sains ini tapi apa orang kulit putih kayaknya yang diteliti gitu loh ya kan. Karena Sinister nggak serem kalau menurut gue, nggak serem menurut gue tuh Sinister tuh ya kan. Bahkan kalau muncul di sini sekarang gue juga nggak takut sama Sinister tuh. Jangan dong. Rumah saya ini, jangan dong. Tapi emang film serem itu nggak harus diidentikan dengan setan sih. Ada juga film yang apa serem tapi nggak ada setannya itu ada juga soalnya. Kayak thriller ya? Kayak thriller gitu kan. Kadang kan tegang juga gitu ya sana. Nggak mesti ada hantunya kan? Nggak masih ada hantunya. Nah mungkin boleh juga tuh di ranking harusnya film negara mana yang paling serem. Nah, wah itu seru tuh. Itu seru tuh. Ya Seru kan tuh. kira-kira pemenangnya negara mana San kalau menurut lu, San? Kalau gue sih kayaknya Thailand nih. Oh, Thailand ya? Thailand sih menurut gue serem. Thailand serem juga sih. Serem, iya kan? sih. Kalau gue sih apa negara kita dong, ya kan Iya, karena iya. Joko Anwar kan mantep filmnya ya kan. Tapi ya, Tapi mungkin- emang Thailand yang paling serem sih emang. Itu mungkin karena apa ya? Jepang. Suaranya kenceng banget sih. Apa tuh? Kayak kagetnya itu loh, dapat banget sih kalau Thailand sih buat gue. Oh. Karena suara iya sih. pintu apa segala macamnya Oh, iya, gila. kencang banget ya. Kencang banget. Dan setannya mirip-mirip sama kita ya. Jadi maksudnya kita masih lebih bisa relate. iya. Lebih relate. Benar. Iya, kalau negeri kan mungkin kurang relate ya. Kurang relate. Walaupun ente tadi gemeteran nonton Conjuring tadi ya. Iya kan? Iya sih. Lu waktu kecil idola lu siapa kalau lu? Idola gua berhubung gak banyak denger musik ya. Mungkin pemain bola gue. Main bola emang? Ya apa tuh? Drogba. Masa Drogba? Coba Drogba. Selain nonton bola, paling gue nonton kartun sih. Oh kartun, Wibu ya? Wibu juga. Oh Wibu juga, oke. Berarti waktu kecil lu cuma nonton bola doang gitu kan? Enggak lah, kayak kartun itu juga nonton. Oh. Nah ngomong-ngomong soal kartun, lu udah denger belum sih teori kalau kartun Pixar itu semuanya nyambung, Zat? Masa sih? Contohnya nih di film Finding Nemo, ada mainannya Buzz Lightyear, Zat, di situ. Oh. Nah, kan? Itu kan di tempat dokter gigi tuh. Dan di sana ada anak kecil yang nungguin, dia lagi baca komik Mr. Incredible, Zat. Oh, ini kayak Easter egg berarti ya? Kayak gitu Easter ya? egg jadinya. Nah, saking banyaknya Easter egg-nya, ada satu orang nih namanya John Groening. Dia itu sampai ngebuat buku, Zat. Oh gitu? Namanya The Pixar Theory. Oke. Bener-bener sampai buat buku di tahun 2013 dia tuh bikin kan. Jadi isinya bener-bener timeline-nya. Nah, gue ceritain salah satunya nih. Jadi awal mulanya itu dari film The Good Dinosaur. Jadi film tentang hewan yang memiliki kecerdasan yang tinggi, Zat. Di situ, ya kan. Awal mulanya dari situ tuh. Dan dilanjutkan ke film Brave. Yaitu mengenalkan magic, dan di film itu ada seorang penyihir yang menjadi kunci dari konspirasi ini, Zat. Jadi penyihir itu bisa membuat barang, benda, dan hewan itu memiliki kecerdasan dan bisa berperilaku seperti manusia, Zat. Oh, oke. Jadi hewan dibuat berperilaku seperti manusia gitu Seperti ya? manusia dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Kalau manusia berperilaku seperti hewan kan banyak tuh soalnya kan maksudnya? Itu banyak. Itu banyak kan? Itu banyak. Tapi kalau ini sebaliknya gitu ya? Ini sebaliknya. Selanjutnya Incredibles. Lo tau kan villain itu kan? Iya, Dia benar. itu menciptakan AI di situ Oh, dan iya, Android iya, gitu iya. kan. Nah. Jadi membuat perang antara manusia dan mesin lah di situ lah. Tapi ini tolong diluruskan lagi Son, Android Kenapa di sini bukan Android HP tapi Bukan. Android Ini robot manusia, lah. manusia setengah robot bukan ya Android sih? Oh itu cyborg ya itu Itu ya? cyborg. Oh Android berarti robot berarti Robot ya? lah Robot, yang oke. memiliki kecerdasan. Di film ini juga ada satu perusahaan yang sangat berpengaruh sih di konspirasi ini. Perusahaan apa tuh? Namanya BNL. Oh. Itu by and large namanya itu. Dia awal mulanya itu dari film Up yang ngegusur kakeknya itu rumah kakeknya. Oh iya Yang ngegusur itu. Yang akhirnya rumahnya dibikin terbang ya jadinya Nah, ya, ujungnya iya ya. kan. Ini berarti elit globalnya Pixar nih berarti ya, Elit by and global large ya? Pixar. Jadi ada juga di film Toy Story itu, kalau lu lihat baterainya Buzz Lightyear itu dari BNL, by and large ini. Oh. Baterainya itu. Toh serba nih berarti ya. Perusahaannya sih banyak lininya berarti ya, sampai baterai jual. Nah, jadi cerita-cerita Pixar ini kan akhirnya karena dunia ini kebanyakan sampah. Nah, planet bumi itu di take over sama si BNL ini. Oh. Jadi men-take over bumi, Zed. Makanya kan lanjutannya itu filmnya Wall-E. Oh iya, Ya Wall-E. kan? Iya, iya. Karena banyaknya sampah, udah anggapannya udah kiamat itu kan. Sisa robot doang Sisa gitu robot ya. doang. Makanya di situ bermunculan film-film kayak Cars, Ah. apa segala macam kan. Jadi kayak film Cars itu kan menceritakan tentang bumi yang gak ada manusianya kan. Jadi mobil anggapannya doang. setelah kiamat itu, setelah Wall-E itu. Oh jadinya, gitu, kan, sambungannya nyambung gitu kan, ya. sambungannya Oh lagi. iya. Dan masih banyak konspirasinya lagi kayak dari lanjutannya Cars, terus ada Bugs Life. Oh iya, iya, kan, iya. Ratatouille Bugs Life yang juga. serangga itu ya? Iya. Banyak ternyata konspirasi. Soalnya sampai Apa bikin tadi? buku kan. Ratatouille, apa tadi? Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille dong. Oh iya. Ratatouille yang bener Ratatouille. Anda ya kan. Tapi emang kalau misalnya nonton film itu apa seru gitu ya kayaknya kalau ada Easter egg Seru, egg-nya iya. gitu ya. Kadang kita
suka ada ini gitu. Iya. Di film yang ini gitu ya. Gokil emang kayak gitu. Kadang menarik gitu ya. Pinter gitu. Kapan kira-kira di YouTube kita ada Easter egg-nya Son ya? Seru nggak kira-kira kalau di YouTube kita ada Easter egg-nya Son ya? Seru sih. Tapi apa ya? Apa ya? Apa yang bisa ya? Kayaknya agak susah ya kalau naruh Easter egg di konten kita gitu. Tapi kalau misalnya naruh salted egg mungkin lebih gampang. Ya kan? Salted egg yang Jadi tolong itlah. Jadi tolong para penjual salted egg boleh taruh sini ntar saya sambil makan. Ya kan? boleh, Oke. boleh. Soalnya udah bosen ya makan ini terus ya. Nah. Lu udah pernah denger konspirasinya Avril belum? Gimana tuh? Jadi ceritanya begini, Avril Lavigne ini kan adalah seorang penyanyi wanita gitu ya, yang legend lah kalau menurut gue lah sekarang mungkin ya. Karena di zaman gue waktu SMP dulu tuh semua orang tuh bener-bener suka banget sama Avril Lavigne Son. Karena dia cantik ya kan, tapi dia tomboy gitu Son. Itu kan impian semua laki-laki zaman dulu nggak sih, lu gitu juga nggak sih? Iya, kayak gotik-gotik gitu kan? Iya gotik-gotik maksudnya, tapi dia main skateboard juga gitu. Misalnya kan kalau kita pacaran sama dia gitu, kita bisa main skateboard bareng gitu, gitu kan. Ternyata ada konspirasinya Son yang mengatakan bahwa Avril Lavigne itu sebenarnya udah meninggal dari tahun 2003 Son. Oh, pernah dengar gue. Iya kan? Jadi sebenarnya ceritanya begini, di tahun 2000-an kakeknya dia yang sangat dia sayangi dan dekat sama dia itu tiba-tiba meninggal Son. Ya kan, hal ini membuat dia sangat berduka dan sangat bersedih. Pada saat itu padahal dia lagi naik-naiknya Son. Dan label nggak mau rugi dong ngelihat apa artis besarnya dia yang bisa jadi sumber uangnya dia itu misalnya berhenti nggak mau manggung misalnya gitu kan. Iya, vakum dulu karena berduka kan rugi ya kan. Iya. Karena labelnya ini maruk gitu ya. Katanya labelnya ini tuh punya body double Son ibaratnya. Atau penggantinya Avril yang buat ditongolin ke publik sebagai Avril. Yang mirip lah pokoknya sama dia bentukannya gitu. Ya kan, nah namanya ini Melissa Vandella. Nah mulai dari situ itu banyak yang merasa aneh Son. Kayak ada bukti-buktinya ya bedanya. Ada bukti-buktinya Son ya kan. Karena banyak orang yang mengatakan yang pertama suaranya jadi berubah katanya ya kan. Suaranya jadi berubah. Terus yang kedua banyak freckles atau tai lalat yang ada di bahunya dia zaman dulu itu hilang sekarang. Hilang sekarang gitu kan. Terus yang ketiga dia juga berubah circle temen Son katanya Son. Dulunya mainnya sama anak-anak punk katanya sekarang mainnya sama Paris Hilton katanya Son, ya kan? Katanya begitu. Ya kan berubah circle temen lah pokoknya. Terus habis itu tulisan tangannya juga beda Son katanya di sebelum tahun 2003 dan sesudah tahun 2003 beda. Sama yang paling ketara nih, dia ganti style Son. Udah nggak gotik lagi. Udah nggak anak punk lagi lah, nggak anak skater lagi gitu. Jadi kayak agak feminim gitu kalau misalnya lo pernah denger dulu lagunya yang I don't want your girlfriend, no way. Itu kan dia udah nggak skater lagi kan sebenarnya kan. Gue dulu suka banget tuh lagunya Skater Boy judulnya tuh. Jadi teorinya ini sebenarnya udah lama Son ya kan. Tapi jadi rame lagi gara-gara dia muncul di salah satu podcast dan dia ditanyain mengenai konspirasi itu Son. Jadi si Avril ini jadi bintang tamu di sebuah podcast terkenal yang namanya Call Her Daddy. Oh tahu gue tuh. Nah dia ditanyain nih sama si hostnya, pendapat lo gimana tentang konspirasi bahwa Avril Lavigne yang asli itu sebenarnya udah nggak ada dan nama lo adalah Melissa. Si Avril di sini tawa-tawa. Malah ketawa-tawa dan merasa terlalu bodoh itu. Tapi ternyata netizen malah banyak yang berkelit Son. Dia bilang katanya, kalau Avril mah jawabnya nggak kayak gitu katanya. Masih nggak puas juga Son netizen Son. Malah tambah percaya Malah tambah percaya. Ini mah kalau yang ngomong begini mah Melissa Vandella nih pasti. Tapi emang cerita-cerita tentang artis yang apa namanya diganti, maksudnya orang aslinya udah nggak ada diganti sama orang baru itu banyak banget ya Son. Banyak banget itu. Kanye West ada, terus Paul McCartney ada, ya kan. Wah banyak banget sih. Tapi mungkin dia style berubah wajar ya mungkin ya. Karena kan nyari pertemanan harus yang lebih kaya kan. No. Tapi dia kan orang kaya Son tadi. Makanya tadi jadi sama Paris Hilton juga kan. Oh iya benar juga kan. Jadi rusak tuh berarti. Rusak jadi. Paris Hilton kan kacau juga tuh pergaulan itu ya kan. Kacau juga. Mungkin yang orang paling kaget itu perubahan dia ketika dia tadinya tomboy jadi feminim itu loh Son. Kayak orang paling kaget di situ deh. Iya sih. Orang paling kaget di situ sih. Saya dulu kayak tomboy banget gitu kayaknya. Tapi mungkin karena kan waktu dia 2003 kan masih muda juga kan. Iya. Mungkin umurnya belasan kali masih. Iya, tapi dia berubah pas dia berubah jadi feminim itu ya dia masih 22, 23 gitu umurnya. Nggak jauh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin sampai akhir. Nah, kita pengen baca-baca komen dulu nih Son sekarang ya kan. Tapi kita mau ngasih tahu bahwa ada kado Son dari para penonton Son. Di ending bakal kita buka kadonya. Bakal kita unboxing kado dari penonton ya. Nah, apa kadonya? Nanti kita baca komen dulu, oke? Oke, yang pertama ini ada komen dari @raja gabut Son ya kan. Oke. Aku butuh asupan konspirasi untuk menggulingkan rezim Son katanya. Nah, ini kita bacakan. Nah, ini ya namanya @raja strip gabut ya.
Lagian kenapa mau digulingkan Son? Rezim ini kan sangat baik sekali Son kepada rakyatnya gitu kan. Apa tuh Syed kebaikannya tuh? Ya contohnya kayak rakyat sulit punya rumah, kita dipaksa menabung lewat tapera ya kan. Itu kan adalah inisiatif yang luar biasa Son, karena Luar memang biasa. kita harus didorong untuk bisa menabung Son. Tapi emang agak aneh ya, karena gue lihat-lihat orangnya itu ngomong kalau misalnya kita udah punya rumah, membantu yang belum punya rumah, Syed. Nah itu maksudnya membantu kita untuk sedekah Son. Ya kan? Yang dapat pahala ujung-ujungnya siapa Son? Kita juga kan? Kita juga. Makanya kita harus berterima kasih justru dengan Berterima rezim ini kasih, Son. ya. Jadi apa? Kenapa Anda mau menggulingkan rezim? Ini apa Om Luhut tolong nih ya. Yang Raja Gabut tuh tadi ya. Udah. Nah, gue bacain selanjutnya nih, ada Oke. @Robi_Faja. Oke. Nah, dia bilang, terima kasih Mas Risyad dan Mas Son sudah mengutarakan opini profesi kami sebagai guru. Oh, ya gua nih. guru komen. Insya Allah kami konsisten memberikan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Amin. Izin share video ini Mas ke beberapa rekan guru supaya lebih semangat mendidik anak bangsa. Boleh, Gokil. boleh. Kami termotivasi pernyataan salah satu kunci kemajuan pendidikan terletak pada kesejahteraan pendidiknya. Yes, itu benar banget. Emang kita harus sebagai negara itu harusnya mensejahterakan para pendidiknya ya Son, ya, Betul, kan? mulai dari pendidiknya. Mulai dari pendidiknya dulu, nanti sehingga kalau kita punya anak juga ya nanti belajarnya bisa mendapatkan guru-guru yang berkualitas, yang peduli dengan kemajuan bangsa ya kan, bukan hanya peduli dengan upah gaji gitu Son, ya kan? Karena gimana orang mau tidak peduli dengan upah gaji kalau hidupnya masih susah Son. Nah, iya. Ya kan? Mau buat bayar listrik, buat bayar sewa rumah bulanan, Nah, benar. akhirnya kepikirannya upah terus Son. Kan Ya kan? terus. Karena kurang nih, harus disejahterakan ya kan. Betul. Jadi jangan take for granted ya, gara-gara pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Nah, jangan mikirnya, kamu guru minta naik gaji terus ya kan. Loh ya memang kesulitan soalnya gitu loh ya kan. Tapi saya terima kasih banget buat yang komen barusan. Itu salah satu komen yang bikin kita happy banget ya bacanya gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih menghargai guru untuk kedepannya, dan juga guru juga bisa memberikan yang terbaik untuk para murid-murid di sekolah ya kan. Thank you so much. Komen selanjutnya dari @fahmicaem1704 Son ya kan. Oke. Bang, episode mendatang kasih info bio kalian. Kita sebagai penggemar Risyad and Son garis keras harus tahu info kalian. Asli mana? Yang pertama, oke kita jawab satu-satu deh. Asli mana? Gue Jakarta. Gue Jakarta juga. Oke. Favorit dan hobi apa Son? Hobi nonton anim. Nonton anime. Baca Oke. komik. Kalau gue hobi olahraga dan nonton Netflix kali ya. Boleh. Netflix, HBO Go, Disney Plus, pokoknya siapa aja gue tonton bukannya semua streaming. Selama bisa beli di Shopee, itu ente nonton pasti. Pokoknya yang di endorse, yang mengendorse kita akan saya tonton nanti. Oke? Pokoknya semua streaming platform gue tonton. Yang terakhir dari gua, dari Oke. @novano, susah juga, @novanolo warumu. Oke. Nah, ini Bang, aku dari Nias. Aku nonton YouTube Abang harus keluar rumah dulu, terus ke atas bukit untuk cari sinyal. Nggak sia-sia, pokoknya nonton YouTube di atas bukit sendirian malam-malam jam 9 malam. Wah gila, makasih banyak atas Effortnya dedikasinya. biasa ya. Kita nggak nyangka ya maksudnya Nyangka. sampai dedikasi itu ya orang ya buat nonton Sededikasi konten itu ini ya. ya. Ya terima kasih banyak buat Novano tadi ya atas komennya, kita seneng banget ya. Seneng Soalnya banget, bisa gila. memberikan dampak ya walaupun kecil tapi kita tetap seneng gitu ya. Soalnya Seneng maksudnya banget itu hal-hal kecil yang bikin kita terus semangat untuk membuat konten yang lebih baik lagi di hari esok. Nah sekarang mystery gift-nya ini Son ya kan. Oke. Nah, ini dia. Akhirnya Pizza Hut datang juga Son ya kan. Akhirnya Pizza Hut Coba. dari penonton ini. Nah kita lihat coba isinya apa nih. Nah sertifikat dari YouTube nih ya. Sertifikat dari YouTube. Do you remember your first subscriber, your 100 or your 1000 subscriber? Chances are you do. And we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber. Oh, Bla 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 bla. Thank you YouTube. Ya kan? ini dia piagamnya sih. Nah, wow, terima kasih guys, 100,000 subscribers ya kan, Thank luar you, biasa, guys. thank you so much guys. Akhirnya kita mencapai ke 100.000 juga ya Son Sampai ya. 100.000. Sepertinya perjalanan yang selanjutnya kayaknya agak lebih panjang ini Son. Agak Soalnya lebih itu 1 juta Son. 1 juta nggak ada setengahnya ya? 5.000 nggak ada ya? Nggak ada 5.000 nggak ada, 1 juta yang 1 selanjutnya juta ya ya. kan. Tapi terima kasih banyak buat kalian semua. Ini adalah hadiah dari kalian. Kita terima kasih Thank you, banget. guys. Kalian juga selalu nungguin konten ya sampai DM
bang uploadnya kapan apa segala macam, komen-komen gitu kan, karena kalau kita kadang-kadang suka telat uploadnya, orang banyak yang ngingetin juga Son. Ingetin ya. Kita terima kasih banyak buat kalian semua. Ini adalah hadiah yang cukup menyenangkan Son di bulan ini ya. Sangat kan? menyenangkan. Sangat menyenangkan ya kan. Terima kasih banyak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya di Atas 12.